ganteng terus. Ngejreng sih. Iya mitra semuanya, balik lagi di Gelaran. Udah dengerin apa aja ya mitra, suka duit banyak kejar ambek digedein mitra sama share semuanya. Nah dari kemarin udah kita info nih, kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih mitra sama share semuanya. Kita kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan di Bekasi mitra. Apalagi temanya luar biasa nih, pencegahan dan pengendalian penyakit kanker di masyarakat. Sebelum kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, wah cantik sekali nih narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Luz Rezia Renata SPPD, beliau selaku anggota PAPDI Bekasi atau biasa disapa dengan Dokter Luka. Selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Asik. Kalau boleh tahu PAPDI itu apa sih dokter? PAPDI itu Perhimpunan Anti Penyakit Dalam Wow, ini penyakit dalam Indonesia. Asik. Nah, yang kedua yang luar biasa juga nih ada ibu kita, Ibu Harimukti Sukawati SKep. Beliau ini selaku ketua tim kerja penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, gimana tadi perjalanannya dari menuju Elgaga, lancar? Lancar banget. Asik. Nah ini kan tema kita langsung aja, banyak banget masyarakat nih yang bertanya-tanya, ini lagi dengerin, wah kurang lebih hampir 1 juta sekian nih dari grafiknya. Ini judulnya pengendalian dan pencegahan dan pengendalian penyakit kanker. Ini kalau boleh tahu kanker itu apa sih secara umumnya atau apa dok? Mungkin dokter Lutu bisa. Sebenarnya kanker itu adalah kayak pertumbuhan sel yang sifatnya ganas ya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang pasien itu dia suka bingung. Jadi kankernya itu kanker ganas atau kanker jinak. Kalau misalkan yang semua benjolan yang ada di badan kita di bagian manapun, itu kita bilangnya sebenarnya tumor dulu. Tumor dulu. Iya. Kalau dia nggak jelas tuh ganas atau jinak, kita bilangnya tumor dulu. Terus udah kayak gitu nanti biasanya akan diambil selnya tuh. Bang Nia. Jadi kita bakal ambil selnya, lihat di mikroskop buat ngelihat dia ganas atau jinak sebenarnya itu. Kalau dia jinak, ya udah, berarti kita bilangnya tumor jinak. Kalau dia ganas, ya berarti dia jadi kanker kayak gitu. Oke, nah kalau ngomongin kanker nih, kok bisa penyakit kanker ya, kena kanker gitu. Itu faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap perkembangan kanker di masyarakat itu apa sih? Oke, itu sih tergantung dari jenis kankernya. Karena kanker itu kan kita bisa kena di satu badan kita ya, dari atas sampai bawah, gitu. Cuman kalau dipukul rata nih sebenarnya, yang bikin resikonya tinggi itu jelas pasti semua yang ada radikal bebas atau proses peradangan yang tinggi. Itu kita bisa dapat dari mana? Satu, kita bisa dapat dari makanan kita. Oh, dari faktor makanan? Bisa, jadi cuma sesimpel itu. Kadang-kadang tuh pasien selalu bilang, dokternya ngomongnya cuma bilang hidup sehat doang nih. Ya kan? Tapi sebenarnya tuh makanan itu penting banget. Karena buat aku ya, we are what we eat. Jadi kalau misalkan kita mau sehat, ya makanan yang kita masukin juga harus sehat. Jadi kalau misalkan bahasa keren anak muda zaman sekarang tuh, kalau misalkan kayak kita bisa ngindarin ultra processed food, nah itu jauh lebih baik lagi. Ultra processed food. Iya, Nah ini kita tanya nih, wah ini apakah semacam pecel atau apa? Kalau ultra processed food itu adalah jadi makanan-makanan yang dia prosesnya tuh terlalu banyak. Makanan Indonesia tuh rata-rata dia ultra processed food. Contoh kayak rendang, opor, gulai. Itu kan prosesnya beda banget tuh sama kayak makanan Jepang tuh. Kalau makanan Jepang tuh ibarat kata kayak kita cuman freshly cut aja. Jadi kayak cuman dipotong terus kita makan. Gitu kan. Nah kalau misalkan atau enggak kayak diawetkan, diasinkan, pokoknya makanan-makanan awetan atau makanan kemasan tuh biasanya kita bilang itu ultra processed food. Dan itu Proses masaknya banyak. Iya, lama. Oh gitu. Kayak gitu. Terus udah kayak gitu dari yang minuman kemasan, terus sama perilaku kita yang kurang sehat kayak kebiasaan merokok atau minum-minuman alkohol. Terus sama ada kelainan metabolik kita yang banyak tapi tidak terkontrol. Jadi kayak misalkan badannya besar gitu, obesitas, ataupun ada kayak sakit gula ataupun ada sakit kolesterol, darah tinggi, itu pun juga bisa jadi salah satu penyebab peradangannya jadi dan bisa mengaktifasi kalau misalkan kita punya bakat kanker gitu. Sesimpel itu aja sih.
Dok, izin, itu kalau kita seseorang kena penyakit kanker, bisa dilihat dari kasat mata kah, atau ciri-cirinya kah, atau apa seperti apa gitu? Wah, ini orang ciri-ciri kena kanker apa biasa aja atau gimana? Mungkin secara gitu, sepintas mata kita memandang gitu. Oke, kalau kanker itu sebenarnya dia susah didiagnosa di tahap awal. Biasanya kalau misalkan udah kasat mata, itu biasanya dia di tahap akhir tuh. Jadinya kayak udah stadium 3 atau stadium 4 akhir biasanya. Oh gitu. Karena kan kalau kanker kan kayak pasti semuanya udah tahu kalau misalkan dia ada stagingnya tuh. Biasanya kalau dia ringan atau dia masih yang kanker in situ, jadi masih di dalam selnya doang, itu belum. Apa sih gejalanya yang misalkan kita harus aware-nya tuh, jadi ibarat kata kayak alertnya tuh di mana? Kalau misalkan udah mulai lemes-lemes, terus udah gitu turun berat badan, turun berat badan yang drastis kayak gitu, terus udah kayak gitu sama misalkan dia ada kayak anemia berulang-ulang, itu juga bisa juga. Anemia berulang-ulang. Atau kalau nggak ada benjolan dimanapun, itu kita harus lebih aware juga. Oke. Atau kalau pada perempuan kita juga mungkin ada perdarahan di jalan lahir yang tidak semestinya, itu juga kita harus takut juga kayak gitu. Oke. Nah, tadi di sebelum yang pertama itu awalnya tumor ke kanker ya. Nah, ini bagaimana peran pentingnya screening dini dalam deteksi kanker bagi masyarakat, atau dapat mengaksesnya gitu, Dok, atau gimana? Oke, kalau itu sih penting banget. Dan memang jadi ibarat kata kalau kanker itu semakin dini kita bisa detect kankernya, itu dia outcome-nya atau hasilnya akan semakin baik. Kadang-kadang itu pasien kan suka takut ya, tapi nggak mau, aduh soalnya benjolannya masih belum terlalu apa, atau enggak gejalanya masih belum terlalu gimana. Justru itu adalah awal kegagalan dari terapi sebetulnya. Kalau misalkan kita takut, jadi kita harus sadar dulu bahwa oh aku sakit, aku harus ke dokter untuk nyari tahu ini selnya apa, apakah dia jinak atau dia ganas, apakah penanganan yang diperlukan ataukah perlu dia operasi aja diambil selesai, atau perlu operasi radiasi dengan kemoterapi atau gimana. Nah itu didiskusikan sama dokternya tergantung dari sel kanker sama stadiumnya ketika dia ditemukan. Oke, ini bisa dijawab sama gantian ya. Iya. Ini tadi kan ngomongin tumor dan kanker. Nah, kira-kira nih Bu, peran edukasi kesehatan dan pencegahan kanker nih, dan strateginya apa aja nih yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih, Bu? Ya. Kenapa sih kanker menjadi perhatian juga? Ini di dekade terakhir ini justru penyakit tidak menular menjadi momok ya, Dok. Nah, kemarin itu di sambutan Bapak Presiden di Raker Kesnas, di Rapat Kerja Kesehatan Nasional itu, dia menyampaikan bahwa kematian akibat penyakit tidak menular itu cukup tinggi. Yang pertama stroke, jantung, kemudian kanker. Nah, beberapa minggu juga sudah dibahas nih tentang penyakit tidak menular, hipertensi dan ginjal. Jadi dulu itu penyakit menular yang menjadi momok di negara kita. Tapi di dekade terakhir ini justru penyakit tidak menular. Tadi mungkin dari pola hidup ya, Dok ya, kebiasaan makan, aktivitas tadi yang Dokter Luko sudah sampaikan. Nah, kenapa kanker? Nah, ternyata apalagi kenapa ini kita nanti lebih ke fokus ke kanker leher rahim dan kanker payudara. Nah, kenapa? Ternyata kanker itu ada 5 kasus baru terbesar jumlah kanker dan penyebab kematian tertinggi di wanita Indonesia. Nah, dan itu tadi yang disampaikan tidak bergejala. Kebanyakan yang datang mengakses ke layanan kesehatan sudah pada stadium lanjut. Langsung udah sakit gitu ya. Nah, makanya tadi perlunya deteksi dini, upaya pemerintah dalam upaya deteksi dini kanker itu untuk leher rahim dan payudara itu kita ada namanya pemeriksaan IVA test.
inspeksi visual dengan asam asetat, dan itu bisa diakses oleh semua puskesmas yang ada di Kota Oh, Bekasi. udah di puskesmas sudah Iya. ada. Oke. Dan gratis. Wah, luar biasa. Bu Dokter Luka dan juga Bu Hari dari kemana-mana dulu. Ada yang mau lewat dulu nih. Buat kita siapa semuanya, kalau mau kepo-kepoin, mau nanya-nanya tentang seputar kanker, apalagi tadi udah di-spill nih, yang berkaitan dengan kanker wanita nih. Jangan kemana-mana, masih bersama Nian di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Iya, Mitra kalian semuanya balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Duit banyak yang ambek digedein. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita nih dari Dinkes Kota Bekasi nih Mitra. Ini luar biasa nih. Ini yang diomongin banyak banget nih para milenial Gen Z dan juga emak-emak nih lagi jampengin lagi dengerin. Kita ngobrol dulu ke Dokter Luka apa ibu kita nih dari Dinkes nih. Ini ngomongin ada pertanyaan dari Mitra nih soal tadi kita sempat di awal ngomongin soal kanker. Nah, identik kalau kanker itu terkena kanker leher rahim dan kanker payudara. Kira-kira nih itu mungkin ke dokter dulu deh, itu semacam kanker apa sih dok? Leher rahim dan juga kanker payudara mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Kalau kanker payudara itu ya kanker yang memang terjadi di jaringan payudara di mame. Ya kan kita perempuan ada, tapi bukan berarti dia nggak mungkin terjadi sama laki-laki juga, Mas. Hah? Kayak gitu. Laki juga bisa laki juga kena? bisa untuk kanker payudara. Waduh. Makanya itu dia pentingnya untuk screening awal. Jadi kita bisa bikin sendiri di rumah sebenarnya. Bisa Pakai bikin. sadari. Jadi kita pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh sendiri. Kayak Oke. gitu. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa posisikan untuk melihat bentuknya, ada benjolan atau enggak. Jangan lupa yang dilihat bukan cuma payudaranya aja, tapi di sekitar ketiak juga harus. Terus sama ada perubahan kulit atau enggak puting susunya tuh ada kayak yang keluar atau enggak, baik darah ataupun nama, kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau kanker leher rahim itu sendiri itu apa gitu, dok? Kalau kanker leher Kalau laki-laki mah nggak punya leher rahim. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa. Nah, kita kembali ke ibu. Nah, ini kan tadi soal Dinkes nih, Bu Kota Bekasi, kenapa sih sosialisasi dengan tema ini nih, Bu mungkin bisa dijawab nih. Ini Mitra Egangga ya, dimanapun berada, kebetulan itu program untuk screening prioritas penyakit tidak menular, kanker leher rahim dan kanker payudara itu masuk di dalam 9 prioritas PTM. Oke. Nah, screening yang sudah di data screening yang dicatat oleh teman-teman puskesmas yang masuk di dalam sistem informasi penyakit tidak menular itu baru sekitar 68%. Wanita usia subur dengan usia 30-50 tahun nikah yang melakukan screening. Padahal targetnya harusnya 90%. Nah, ini kita tidak tahu nih kenapa. Kenapa? Apakah banyak wanita-wanita hebat di luar sana yang tidak tahu kalau di puskesmas itu ada deteksi dini dengan IVA test dengan cara yang sederhana dan tidak berbayar, gratis, atau tidak mau karena mungkin sensitif ya, harus diperiksa di tempat yang perlu privasi ya karena sensitif. Nah, jadi mungkin tidak mau atau malu atau takut. Nah, kebanyakan masyarakat kita apa? Takut apa? Takut ketahuan penyakitnya. Gitu. Ya mah bisa malu gitu. Oke. Dok, Luka dah. Luka. Sampai jadi iya. Penasaran banget nih Mitra siap semuanya, apa aja sih faktor resiko kanker rahim, kanker leher rahim dan kanker payudara nih, resikonya apa nih? Oke, aku bahas satu-satu kali ya. Soalnya kalau misalkan di pukul rata sih tadi kan udah dibahas di awal. Sebenarnya kalau kanker payudara itu apa? Biasanya dia tuh kalau misalkan pasiennya itu pertama
dia nggak menyusui, jadi menyusui itu bahaya. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan dia dari riwayat keturunan di keluarga juga bisa. Terus mungkin dia stresnya tinggi juga bisa. Terus sama juga kalau misalkan dia obesitas ataupun kualitas makanan yang nggak terlalu bagus juga bisa. Dari obesitas juga bisa. Karena kalau misalkan dia obesitas dan juga makanan kita jelek, itu ada peradangan yang ibarat kata kecil sebenarnya. Kayak dulu pas COVID tuh istilah kerennya low grade inflammation yang kita jalan terus di badan kita yang obesitas. Jadi makanya itu dia kalau misalkan kita punya bakat kanker, apesnya kita punya bakat kanker dari mungkin keturunan ataupun memang ada kelainan genetik yang bikin bakat kankernya tiba-tiba muncul. Nah itu jadinya dia bisa mengaktifasi. Nah kira-kira dari yang disebutin tadi kanker payudara juga kanker rahim, gejala-gejalanya nih, dok, ini seperti apa nih gejala-gejalanya nih? Kalau gejala-gejalanya kanker payudara itu jelas banget pasti ada benjolan. Atau kalau enggak dia bisa juga keluar dari puting susunya keluar cairan. Jadi cairannya bisa berupa susu seperti nanah berbau, atau bisa juga cuma cairan doang tapi dia sebenarnya terjadi nggak nyusuin, atau bisa juga keluar darah. Atau kalau enggak kulitnya juga bisa berubah jadi kayak kulit jeruk, nah itu juga bisa. Kayak gitu. Keriput ya? Pada beberapa kasus tertentu pun juga dia bisa jadi mungkin sempat ada yang melihat di internet atau gimana kalau search mengenai kayak kanker payudara yang ganas itu bisa juga kayak mengembang seperti brokoli, itu juga bisa pada beberapa kasus tertentu. Gitu. Makanya itu dia kita itu wajib banget kita kerja sama Dinkes juga pastinya itu menggalakkan untuk sadari dan sadanis. Jadi, sadari dan sadanis. Ya, sadari itu ya tadi aku bilang pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kita harus aware untuk bentuk payudara kita gimana. Apakah ada perubahan atau enggak, terus ada benjolan atau enggak. Terus udah kayak gitu kalau misalkan ada kita harus sadanis. Jadi kita harus sadar bahwa kayak kita harus melakukan sesuatu nih, harus ke dokter gitu. Supaya bisa lebih lanjutin. Kalau untuk kanker payudara seperti itu. Nah kalau sebaliknya untuk gejala kanker leher lahir. Jadi saat ini ketemu dokter. Gimana dok mau ini? Kalau kanker leher rahim itu ya dia biasa kerennya kan kanker serviks ya. Itu dia sebenarnya gejalanya itu kalau kan perempuan itu biasanya dia rutin untuk datang bulan ya haid. Nah kalau misalkan dia ada datang bulan di tengah-tengah itu kita juga udah mesti cari tahu tuh kenapa penyebabnya. Apalagi kalau misalkan darahnya berbau, nah itu juga. Terus kalau misalkan lagi berhubungan intim misalkan terus dia nyeri, nah itu juga bisa. Terus kalau nggak nyeri panggul yang terus-menerus itu juga bisa jadi salah satu penyebab juga. Kayak gitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mitra nih. Saya seorang Buddha, anak saya kurang lebih 12 tahun. Dia selalu mengeluh pada area payudaranya. Apa kemungkinan itu ada gejala ke arah kanker payudara dok? Selalu sakit katanya. Kalau 12 tahun itu mesti dilihat lagi Bunda. Kalau misalkan apakah dia itu berhubungan sama haidnya, atau dia lagi mau sementara mulai haid, atau dia lagi sementara di waktu haid atau udah selesai. Dan juga mesti coba diraba dulu tuh di bagian payudaranya, apakah dia ada benjolan atau enggak, sama jangan lupa di bagian ketiaknya juga ada benjolan atau enggak, kayak gitu. Tapi biasanya kalau di anak-anak agak jarang sih sebenarnya. Begitu. Biasanya yang terjadi. Bisa kalau mau haid ya dok. Oke. Nah ini sekali lagi Mitra nanya cara melakukan deteksi dini terhadap kanker payudara dan rahim. Mungkin ada Mitra yang baru atau baru dengerin nih dok. Mungkin mohon maaf bisa diulang sekali lagi nih cara melakukan deteksi dini nih. Kalau untuk deteksi dini itu biasanya kita kalau payudara yang paling gampang kita bisa lihat sendiri kayak lagi di kaca atau gimana. Itu kita bisa angkat tangan ke atas karena bentuknya kan jadi lebih tampak jelas ya kalau di depan kaca. Dan juga dengan tangan terangkat. Terus udah kayak gitu kita juga bisa lihat dari samping ataupun dari depan, kita lihat ada benjolan atau enggak di daerah ketiaknya. Terus habis itu dia daerah payudaranya itu dia ada
kulitnya berubah seperti kayak kulit jeruk atau enggak. Terus bisa diraba juga di beberapa regio, biasanya itu bagian kita bagi 4 itu dari atas ke bawah, terus ke kiri ke kanan, itu kita lihat dulu benjolannya. Gitu. Nah, ini balik lagi ke dari Dinkes Kota Bekasi nih. Nah, tadi sempat dibilang bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Nah, yang jadi pertanyaan Mitra nih, itu berbayar enggak? Atau hanya minta rujukan atau ada mulai tindakan di puskesmas itu? Silakan Bu. Jadi di sini pemerintah itu berusaha untuk tadi yang disampaikan oleh Dokter Luke. Kita berusaha untuk deteksi dini. Deteksi dini. Okay. Jadi kita mengetahui gejala awal. Nah itu. Bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah kalau untuk kanker leher rahim itu adalah pemeriksaan tadi IVA test. IVA test, Itu pemeriksaan yang sederhana dan bisa diakses ke semua puskesmas sekota Bekasi. Semua puskesmas sudah melayani untuk pemeriksaan IVA test. Pemeriksaannya sangat sederhana dan tidak makan waktu yang cukup lama. Di sini kita dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah menyiapkan SDM. SDM-nya sudah terlatih, dokter bidannya sudah dilatih untuk pemeriksaan IVA test. Sarana prasarannya sudah kita siapkan. BMHP-nya untuk pemeriksaan IVA test juga sudah kita sediakan. Nah, selain itu ada lagi? Kalau untuk tadi yang disampaikan Dokter Luke, sadari pemeriksaan payudara sendiri. Nah, kalau dilakukan oleh petugas puskesmas, kita namanya sadanis. Periksa payudara secara klinis. Nah, ini dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, ini ada yang nanya nih, dokter, caranya gimana nih untuk pencegahan kanker leher rahim? Tadi kita ngomongin kanker payudara, nah sekarang berganti lagi, mungkin banyak yang kepo-kepo penasaran nih bagaimana cara pencegahan kanker leher rahim ini, Dok. Tadi banyak payudara terus. Iya. Nah, ini jadi penasaran nih, itu apa sih gitu kan? Mungkin ke sebagian pria agak ngerti tuh apa. Kalau pencegahannya itu yang paling gampang memang kita bisa pakai vaksin sih. Cuman kalau untuk program pemerintah sendiri udah dikasih dari kelas 5 sama kelas 6 SD itu udah dikasih untuk vaksinasi. Cuman mungkin yang dulu pas zaman SD-nya ini udah nggak keburu, sekarang usianya juga udah usia produktif, akan lebih baik kalau dia dapat vaksin juga untuk human papilloma virus. Kenapa sih dikasihnya vaksin HPV atau human papilloma virus? Karena memang CA cervix itu penyebabnya ya si HPV ini. Dan CA cervix atau kanker leher rahim itu adalah satu-satunya kanker yang kita ada vaksinasi untuk pencegahannya. Kayak gitu. Dan juga jangan lupa kalau udah divaksin, perilakunya juga harus lebih baik lagi. Jadi salah satu resiko yang memperbesar karena dia memang dari virus itu adalah ya perilaku yang agak menyimpang lah. Jadi kayak kalau misalkan kita sering bergonta-ganti pasangan ketika berhubungan intim, nah itu juga menjadi salah satu faktor kalau misalkan terjadinya kanker leher rahim itu sendiri. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Kota Bekasi? Mungkin menambahi karena tadi dokter Luka menyampaikan ada vaksin HPV ya, itu sebenarnya kalau kita dari program pemerintah itu sudah ada yang namanya program BIAS. Program BIAS. Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Oh, BIAS itu bulan imunisasi anak sekolah. Ya, salah satunya itu pemberian vaksin HPV untuk anak sekolah dasar wanita ya, jadi putri-putri atau siswi. Siswi kelas 5 itu untuk pemberian dosis pertama. Kemudian nanti diulang untuk pemberian dosis yang kedua di kelas 6. Gitu. Ini biasanya BIAS ini dilakukan di bulan Agustus. Ini udah kelewat nih sebenarnya lalu. Jadi tolong, tapi masih banyak. Ada beberapa
siswi-siswi yang mungkin takut atau tidak diperkenankan oleh orang tuanya untuk dilakukan vaksin HPV, silakan. Masih terbuka luas untuk siswa-siswi ini, untuk siswi-siswi ini datang mengakses vaksin HPV ini ke puskesmas wilayah setempat. Nah, ada lagi. Untuk pencegahannya, itu kan kalau tadi kita deteksi dini rahim, kita dengan pemeriksaan IVA tes. Nah, kalau hasil IVA tesnya positif, kita tuh ada yang namanya rujukan untuk krayo. Dan ada di puskesmas Karangkitri di Kota Bekasi, dari seluruh puskesmas melakukan IVA tes dan menemukan hasil IVA tesnya positif, bisa dirujuk ke puskesmas Karangkitri. Di situ dokternya sudah terlatih, alatnya tersedia untuk tindakan krayo. Nah itu kan tadi pencegahan pada kanker leher rahim. Nah sebaliknya nih, Bu Dr. Luke, gimana cara pencegahan kanker payudara? Cara pencegahannya untuk meminimalisir ya begitu. Sebenarnya sih kurang lebih kalau untuk kayak pencegahan kanker sama pasti kita harus hidup sehat, terus antioksidan harus tinggi, buah sama sayur harus teratur dan lain-lain itu. Pokoknya hidup sehat yang selalu semua dokter bilang tapi susah banget buat dilakuin. Boleh ada mitra ada yang nanya untuk wanita nih, apakah merokok dan juga minum alkohol salah satu penyebab kena kanker? Pasti. Karena kalau misalkan alkohol sama rokok itu dia kan proses peradangannya tinggi, radikal bebasnya juga tinggi. Jadi kayak aku bilang kalau misalkan memang apes-apesnya kamu tuh punya bakat genetik dia ada sel kankernya, ya dia bisa aja aktif gitu loh. Kadang pasien suka sih ngomong kayak, tapi saudara saya 60 tahun aman-aman aja, justru malah kalau nggak rokok misalkan jadi nggak semangat. Iya. Ini bukan cuma yang merokok ya, orang yang dekat-dekat atau ada berada di sekitar orang yang merokok kena asapnya tuh ya, namanya perokok pasif kan, itu juga kita bisa ya. Tahan dulu, ada yang mau lewat nih. Buat mitra siapa semuanya yang mau kepo-kepoin, mau nanya-nanya nih tentang luar biasa nih temanya di 0811186003 di Gelaran Mudeng dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Menjadi semuanya, kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita nih dari PAPDI yang diwakili apa Dokter Luke dan juga dari Dinkes Kota Bekasi yang luar biasa nih. Wow, keren pokoknya. Udah mulai banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih dari mitra masyarakat semuanya yang terkait tentang kanker payudara dan juga kanker leher rahim. Bang Ian jadi tahu lah. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dari mitra pendengar nih. Apa nih, langkah-langkah awal nih tadi yang udah disebutkan, mungkin mitra langsung ngecek nih, baik mitra ataupun saudara-saudaranya, langkah awal kalau kita kira-kira terkena gejala kanker payudara nih, langkah awalnya seperti apa sih? Mungkin Aku dulu. Boleh. Jadi kalau misalkan pertama tuh yang paling sering sadar itu pasti dari benjolan ya. Nah, benjolan itu oke, nanti dari mitra pendengar ini bawa aja dirinya sendiri itu atau keluarganya atau anaknya atau sepupunya atau apa yang ada benjolannya itu ke puskesmas terdekat. Dari puskesmas terus nanti pasti bakal disadanis juga, jadi akan dilakukan pemeriksaan lagi sama tenaga kesehatan yang ada di puskesmas terkait. Terus habis itu dari puskesmas bakal kirim ke rumah sakit. Kayak gitu, baik tipe D atau tipe C. Nanti dari rumah sakit terus habis itu kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan tuh. Kalau misalkan diperlukan untuk rujukan bertingkat, ya kita bakal lakukan juga. Jadi bisa nanti mungkin di USG. Terus habis itu ada pemeriksaan pengambilan kanker selnya juga bisa, atau mungkin di beberapa keadaan tertentu juga karena benjolan, jadi kita harus ambil biopsi untuk melihat di mikroskop jenis kankernya apa. Nah itu juga bisa dilakukan juga di tingkat rumah sakit. Oke, ada tambahan dari Dinkes kita nih yang luar biasa?
di Kota Bekasi itu kan kita punya 53 puskesmas 53 puskesmas. tersebar di seluruh kelurahan. Kita kelurahan ada 56. Kita kurang 3 lagi nih. Nah, kita punya RSUD tipe D4. Oke. Jadi kalau nanti keluhan-keluhan seperti ada benjolan-benjolan yang memang tidak bisa diatasi atau ditangani di puskesmas, ada mekanisme rujukan. Nah, nanti teman-teman puskesmas akan merujuk ke rumah sakit tipe D. Oke. Nah, kalau tidak bisa, kita punya rumah sakit tipe B. Oke. RSUD CAM itu udah masuk di dalam rumah sakit RSUD tipe B. Oke, ini ada pertanyaan mitra nih. Tadi kata payudara, sekarang balik lagi nih. Penasaran, luar biasa ini ya mitra pendengar nih. Bu Dokter Luka, ini kepo banget nih, siapa aja sih yang paling berisiko lebih tinggi untuk penderita kanker rahim nih, yang berisiko paling tinggi nih? Oke, kalau resiko kanker leher rahim itu biasanya pada pasien yang pasti belum divaksin. Terus udah kayak gitu, sama juga kalau misalkan dia punya anak di usia di atas 35 tahun. Jadi kayak proses kehamilannya di atas 35 tahun. Atau kalau nggak dia juga mungkin punya perilaku dia sering berganti-ganti pasangan. Kayak gitu juga bisa juga. Terus sama ya kalau misalkan dia punya perilaku itu, terus habis itu dia juga ada obesitas, stres tinggi, terus perilaku kayak alkohol dan juga merokok juga jalan terus, nah itu juga bisa jadi resiko berat juga. Seberapa seremkah atau seberapa bahayanya kah penyakit kanker leher rahim tersebut nih, Dok? Kalau dibilang bahaya, itu pasti bahaya. Semua kanker tuh dia bakal jadi bahaya kalau misalkan dia disadarinya atau kedeteknya itu dia udah terlambat. Makanya itu dia dari tahap awal itu kita harus lebih aware sama diri kita sendiri. Jadi kalau kayak gejala-gejala awal, tadi pas awal-awal aku udah sempat bilang juga, kalau misalkan kayak sering ada perdarahan yang nggak wajar, jadi di luar siklus, terus udah kayak gitu mungkin baunya juga udah lain tuh, kayak mungkin biasanya sih lebih ke agak bau busuk atau bau nanah, karena tiap perempuan pasti tahu khas baunya tuh kalau misalkan beda dikit tuh kayak gimana. Nah kalau misalkan ada yang beda, itu coba tolong diperiksain. Atau dia ada keputihan yang sering dan dia terus-menerus terjadi, udah diobatin, misalkan bapak dokter umum di puskesmas belum baik juga, nah itu ada baiknya kalau misalkan diperiksa lebih lanjut lagi. Kayak gitu. Terus sama juga kalau misalkan dia udah berkeluarga, berhubungan seksualnya dia mungkin di tengah-tengah ataupun setelahnya sakitnya berlebihan, nah itu juga harus dilihat juga. Dan kalau misalkan ada perdarahan setelah atau intra atau pasca dia berhubungan intim, itu juga harus dicek juga. Gitu. Ada tambahan dari ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi? Mungkin ada tambahan sedikit? Kalau enggak ada pertanyaan lain nih, ada pertanyaan lagi. Oke. Nah, ini apakah penyakit kanker leher rahim itu bisa menyebabkan kematian? Kalau misalkan, jadi kayak sebenarnya tuh kalau ditanya kanker tuh bahaya atau enggak, pasti bahaya. Apakah dia membahayakan atau enggak, pasti kayak gitu, membahayakan juga. Dan kanker-kanker mana yang paling berbahaya itu adalah yang kita terlambat untuk menanganinya. Oke. Apalagi kalau dia udah nyebar, karena kan kanker itu yang bahaya sebenarnya ya dia bisa bikin penyebaran kemana-mana. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi, balik lagi dari dengerin mitra kan luar biasa nih, selalu nyimaknya luar biasa mengenai kanker payudara. Apakah penyakit kanker payudara itu penyakit turunan? Memang sifat genetik kalau kanker itu dia memang ada, tapi aku yakin dan percaya bahwa kalau misalkan kita punya suatu sifat genetik, tapi kita bisa menjaga hidup kita dengan pola hidup sehat yang baik, itu insya Allah nggak akan jadi. Oke, ini aneh lagi pertanyaannya, makanan, berihal makanan nih, penyebab makanan yang cepat merangsang penyakit kanker itu makanan seperti apa sih? Oke. Makanan yang bisa merangsang penyakit kanker itu yang mana? Itu yang ultra processed food.
Jadi itu yang prosesnya tuh banyak panjang. Jadi kayak misalkan diawetkan, diasinkan atau manisan itu udah paling bahaya. Minum makanan kemasan itu juga paling bahaya. Sama pada beberapa kasus tertentu juga kalau misalkan daging merah juga itu juga lebih tinggi lah. Makanya ada yang nanya nih dok, apakah bakar-bakaran itu bisa menyebabkan makanan, maksudnya makanan yang dibakar-bakar itu menyebabkan gitu. Benar, itu nggak salah sama sekali. Karena kalau misalkan dibakar, apalagi dia ada kayak hitam-hitamnya, aromnya terus kadang-kadang beberapa yang kayak itu enak tuh dong ada yang nggak sama-sama. Gitu ya. Tapi kalau itu dia, makanya kita harus belajar lebih banyak dan belajar untuk mengetahui kesehatan kita sendiri yang baik. Itu walaupun dia kriuk-kriuk dan enak, tapi itu ternyata dia sifatnya karsinogenik, jangan lupa. Terus sama minuman bersoda itu juga bersoda. Jadi kalau aus, waduh, itu nggak boleh. Oke. Tahan dulu Bu Dokter Roko dan juga dari Dinkes Kota Bekasi. Ada yang mau lewat dulu nih buat kita siapa semuanya. Jangan mana-mana kalau kepo-kepo nanya-nanya, mumpung nih ada dokter-dokter kita yang luar biasa di gelaran. Udah dengerin apa aja yang Mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Iya Mitra semuanya, balik lagi di gelaran. Udah dengerin apa aja yang Mitra suka. Duit banyak yang jangan ambek digedein. Mitra semuanya, kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita nih dari Dinkes Kota Bekasi dan juga Papdi yang diwakili oleh Dokter Luke dan juga ibu kita yang luar biasa, Ibu Harimurti. Kayak nama sebelah ini menteri kita Harimurti Yudhoyono. Kita nih masih ngobrol tentang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker di masyarakat. Kita ke Dinkes dulu deh, Bu. Kira-kira ada nggak sih suatu program dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini untuk mencegah ini nih yang sedang kita bahas? Silakan Bu. Nah, di sini udah tadi sudah disampaikan banyak oleh Dokter Luke pencegahan dan pengendalian penyakit terutama kanker leher rahim. Tadi kan dilakukan IFA. Begitu IFA tes positif, rujuk untuk krayo. Nah itu kita ada IFA di semua puskesmas, krayo ada di Puskesmas Karangfitri. Kemudian lakukan vaksinasi tadi, vaksinasi FEV untuk siswi-siswi kelas 5 dan kelas 6. Pemberian dosis pertama di kelas 5, kemudian diulang lagi untuk pemberian dosis kedua vaksin HPV ini di kelas 6. Nah, yang paling gampang diingat nih ada istilah kalau di program penyakit tidak menular, cegah penyakit tidak menular dengan cerdik. Cerdik? Apa nih? Dengan pintar atau apa nih? Cerdik tuh kan singkatan nih, ada singkatannya. Apa tuh? C itu kesehatan secara berkala. Nah itu kalau masyarakat kita tuh banyak kalau disuruh screening, padahal screening kesehatan itu penting dan hak semua warga negara. Padahal minimal 1 tahun sekali kita memeriksakan. Jadi bukan berarti harus dibalik nih stigmanya, stigma pelayanan kesehatan, bukan mengobati, tapi menyehatkan masyarakat. Harusnya masyarakat tuh datang bukan pada saat kondisi yang sudah sakit, tapi sebelum kita sakit nih bagaimana caranya? Cek kesehatan secara berkala. Kemudian menyiapkan asap rokok. Dari tadi rokok ini. Rokok kan dari tadi disampaikan oleh Dokter Luke. Itu yang bikin zat karsinogenic yang bikin kanker. Kemudian rajin aktivitas fisik. Olahraga. Kemudian diet seimbang. Dari tadi nih menu makan ditanya terus nih. Nah lihat diet seimbang. Lihat isi piringku. Biasanya gitu bahasanya. Isi piringku tuh biasanya satu bulat kan piring bulat ya. Kita kadang bagi 3 tuh, bagi 3. Nah, padahal di Indonesia itu banyak nih tumbuh subur sayur dan buah. Tapi justru
kita jarang makan sayur dan buah. Padahal sepertiga dari isi piringku harusnya sayur dan buah. Oke. Terus apa lagi? Istirahat yang cukup. Istirahat cukup. Yang terakhir kelola stres. Oh. ini Salah satunya. Iya. Dengerin nih siaran Agak. Iya. Salah satu kelola stres. Iya, luar biasa. Nah, ini kembali lagi ke tadi sempat dibahas tentang vaksin ya, Bu. Nah, seberapa penting sih Dokter Luka vaksin itu buat kita pribadi nih, diri kita siapapun itu? Oke. Kalau vaksin dibilang penting atau enggak, pasti penting banget. Karena kayak aku bilang ulang-ulang, kalau misalkan kanker leher rahim atau serviks itu adalah satu-satunya kanker yang kita bisa cegah dengan penggunaan vaksin. Oke. Kalau kanker lain tuh nggak bisa dicegah. Kayak kita cuma bisa ngejagain diri kita untuk kayak makan yang sehat, hidup yang teratur. Terus abis itu ya kita berharap untuk kankernya nggak aktif. Tapi kalau misalkan kanker leher rahim itu kita bisa vaksin supaya kita terhindar dari si virus, jadi kankernya nggak aktif. Oke, ini ada satu pertanyaan yang apa nih? Mungkin dia rada fobia sama apa nih? Kemo terapi. Bu dokter, ada nggak sih obat khusus kanker payudara supaya untuk menghindari terapi ini? Oke, itu sedih banget, nggak ada lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, jadi sebenarnya nih kadang-kadang banyak takutnya dulu sih kalau orang-orang tuh. Kalau misalkan udah benjolan takut nggak ke dokter, atau enggak kalau udah ke dokter benjolan mau di biopsi takut nggak mau biopsi. Nanti kalau udah biopsi takutnya ganas jadinya nggak mau tindakan yang lain-lain kayak gitu. Tapi kalau untuk pilihannya sebenarnya kemoterapi itu banyak macamnya. Terus sudah kayak gitu, apakah dia akan digabung dengan radiasi dan kemoterapi atau dia bakal operasi diambil aja cukup, terus atau kalau nggak dia harus dikombinasi dengan kemoterapi atau operasi. Nah itu nanti bakal diomongin lagi tuh sama dokternya. Dan juga tergantung dari gradingnya, jadi tergantung dari staging tingkatan kamu terdiagnosa di 1, 2, 3 atau 4 gitu. Jadi tolonglah jangan dulu seuzur gitu. Iya kan? Sebelum terdiagnosa. Iya. Oke. Nah ini kalau dihitung-hitung masih ada 85 pertanyaan. Tapi waktu kita cuma 5 menit lagi nih. Kayak kudu di ini nih, season 2 nih. Ini ada pertanyaan terakhir kita untuk menghabiskan waktu dari Dokter Luka dulu nih, saran dan harapannya nih. Dan tadi kita membicarakan tentang penyakit kanker rahim dan juga kanker payudara nih. Saran dan harapannya dari dokter untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya. Oke, buat take home message berarti ya. Kalau aku yang jelas mau ngomong ke seluruh orang yang dengerin sekarang, mungkin di Bekasi ataupun di luar Bekasi juga bisa sih. Itu kita pertama harus sadar dulu bahwa kita tuh mungkin ada benjolan atau kita pun ada gejala yang lain, dan kita juga nggak boleh takut. Justru kita semakin kita awal tahu apa yang kita sakit gitu, apa yang kita derita, diharapkan penanganannya akan lebih baik. Kayak gitu. Justru kalau misalkan kita takut, kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Tapi pengetahuannya harus disaring juga. Jangan asal melihat dari kayak artikel di mana terus dipercaya, tapi yang negatif doang gitu. Belum diperiksa udah ini sudah. Hoax ya. Kayak gitu. Terus jangan lupa juga kalau misalkan kita harus semua tuh kita harus awali dari cinta diri kita sendiri dulu. Kalau misalkan kita cinta diri kita, aku yakin banget kalau misalkan kita pasti awareness atau kepedulian terhadap diri kita dan kesehatan kita tuh pasti lebih oke. Makanan juga kita pasti lebih selektif, minuman juga, dan juga apapun yang bersifat, kalau anak zaman sekarang bilangnya toksik, kita pasti bakal bisa untuk mengeliminasi itu dengan baik. Jadi stres pasti akan lebih berkurang. Kira-kira dari aku itu aja Mas. Asik. Nah, kalau dari ibu kita nih, Bu Dokter, Ibu Harimurti, kira-kira nih saran dan harapannya ini tadi ada yang program-program yang udah disampaikan untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya. Oke, untuk Mitra Ergangga, ini karena pembahasannya terkait kewanitaan, jadi
tolong disebarluaskan kepada seluruh wanita hebat di sekitar Mitra Erlangga. Kalau menemukan sekecil apapun benjolan yang ditemukan, itu segera konsultasi, minimal ke puskesmas terdekat. Nah, kalau kita menunda berarti memberi kesempatan kepada sel-sel kanker ini untuk berkembang, kemudian mengurangi kesempatannya. Kalau kita sudah ketahuan di fase lanjut, kita artinya memberi kesempatan untuk mengurangi kesempatan kita untuk bisa sembuh itu. Nah, terakhir boleh nggak? Boleh, masih ada waktu nih. Tolong nggak usah takut untuk IVA tes. Itu sangat sederhana, tidak sakit dan tidak bayar. Cukup 1 menit sudah bisa terbaca dan langsung diinformasikan hasilnya pada hari itu. Itu juga luar biasa. Oke. Terima kasih banyak buat Dr. Luke yang perwakilan dari Papdi Bekasi dan juga Ibu Harimurti selaku Dinkes Kota Bekasi khususnya. Ini pertanyaan masih banyak banget, kayaknya perlu jadwal ulang lagi nih untuk menjawab pertanyaan itu nih, karena antusias ternyata penting banget karena waktu juga kayak 1 jam kurang nih, perlu 3 atau 4 lagi nih membahas soal ini nih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah berbagi informasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker di masyarakat khususnya Kota Bekasi khususnya. Jangan sungkan-sungkan atau berbagi cerita lagi. Terima kasih banyak Bu Dr. Luke dan juga Dinkes Kota Bekasi. Buat mitra masyarakat semuanya, udah sepil-sepil langsung nih, ntar kita terusin pertanyaannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.